Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan mengenai implementasi mesin learning untuk pengenalan wajah menggunakan SVM dan LBPH. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Akila Jason Kamila dengan NIM 2310147. Sebelumnya, perlu kita ketahui bahwa di library OpenCV ada modul tambahan atau submodul yang bernama CV2.face yang digunakan khusus untuk pengenalan wajah atau face recognition. Nah, CV2.face ini menyediakan metode pengenalan wajah seperti Eigenface, Face Her Face, dan LBPH. Sebenarnya, ketika metode tersebut bukan langsung melakukan pengenalan wajah, tetapi berfungsi sebagai facial descriptor, yaitu proses mengubah gambar wajah menjadi data vektor atau nilai numerik. Nah, proses ini disebut feature extraction atau ekstraksi fitur. Contohnya pada LBPH, hasilnya berupa nilai histogram dan citra LBP. Lalu, bagaimana wajah dapat dikenali? Nah, setelah fitur vektor didapatkan, OpenCV menggunakan metode klasifikasi yaitu nonce network yang membandingkan bentuk wajah baru dengan data yang sudah ada, lalu memilih yang paling mirip berdasarkan jarak atau distance metric. Nah, di sini ada bagan. Jadi, sistem itu dibagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama adalah feature extraction atau facial descriptor, yang pada tahap ini gambar wajah input diubah menjadi data numerik vektor menggunakan metode Eigenface, Face, dan LBPH. Nah, tujuannya adalah mengambil ciri khas fitur dari wajah, bukan langsung mengenali siapa orangnya. Selanjutnya di sini ada classification algorithm. Setelah menjadi vektor, data tersebut masuk ke classifier. Classifier akan memberikan fitur wajah baru dengan data yang sudah dilatih, kemudian menentukan wajah tersebut milik siapa yang akan menjadi outputnya. Lalu mesin learning itu apa sih? Jadi mesin learning adalah metode yang memungkinkan komputer itu belajar dari data dan meningkatkan kinerjanya secara otomatis tanpa program secara langsung. Nah, mesin learning itu bagian dari artificial intelligence yang algoritmanya bekerja membangun model matematika dari data latih atau training data untuk mengenali pola dan membuat prediksinya. Dan di sini ada gambar untuk proses mesin learning dari input hingga outputnya. Yaitu di sini ada juga fitur extraction-nya untuk mengubah atau mereses dari gambarnya sendiri atau um, datasetnya. Kemudian di sini ada classification-nya, tempat komputer itu belajar, dan ini akan menghasilkan outputnya. Selanjutnya di sini ada dataset. Nah, dataset adalah kumpulan data yang digunakan dalam proses machine learning itu. Pada data tabular, dataset biasanya berbentuk tabel. Ada kolom yang mewakili variabel atau fitur, kemudian baris mewakili satu data, instance, kemudian dataset itu bisa berupa data tabel yang tadi tabular dan data gambar, image dataset. Umumnya, dataset itu dibagi menjadi training setnya 50% untuk melatih model, kemudian validation set itu 25% untuk evaluasi dan training model, kemudian test setnya itu 25%. Selanjutnya di sini ada supervised learning, itu merupakan metode machine learning di mana model akan dilatih menggunakan data yang sudah memiliki label jawaban benarnya. Nah, di sini terdapat dua jenis utamanya, itu ada classification yang outputnya berupa kategori kelas, kemudian regression yaitu outputnya berupa nilai kontinu atau angka. Contoh algoritma yang termasuk supervised learning itu ada SVM, kemudian linear regression, lalu dan banyak lagi di sini. Ada PBS, ada KNN, kemudian reward network, dan lain sebagainya. Oke, langsung saja di sini SVM using OpenCV. Pertama, yang perlu kita lakukan dulu adalah import CV2, import NumPy, kemudian matplotlib, dan import OS-nya. Kita jalankan. Selanjutnya, di sini ada kode program. Nah, kode ini itu untuk menampilkan data training dalam bentuk grafik atau visualisasinya agar terlihat pola kelasnya sebelum dipakai ke SVM-nya. Nah, ini kalau X-train itu adalah koordinat titik, kemudian Y underscore train itu label kelasnya. plt.scatter itu dipakai buat menggambar titik-titik. Nah, jadi program ini akan mengecek pola data sebelum training SVM. Baik, kita coba running. Nah, ini dia hasilnya. Ada tampak grafik. Selanjutnya di sini ada kode program. Jadi kita akan membuat dan mengatur model SVM. Nah, yang pertama di sini kita akan membuat objek SVM-nya dulu dari library OpenCV.
cv2.ml.svm create. Lalu kita akan menentukan tipe SVM-nya, yaitu kita pakai C support vector classification. Lalu kita akan menggunakan kernel linear ya. Lalu di sini kita menentukan kriteria berhentinya. Thresh training itu maksimum iterasinya itu 100 dan toleransi errornya 0,001. Nah, kode ini itu adalah tahap inisialisasi dan konfigurasi SVM sebelum timing. Selanjutnya kita akan melatih model SVM menggunakan data training atau fitur dan label. Nah, ini kodenya. Jadi model SVM itu mulai mempelajari pola dari training untuk menentukan batas pemisah antar kelas. Ini merupakan kelanjutan dari tahap sebelumnya, yaitu inisialisasi model. Dan hasil training ini akan digunakan untuk melakukan prediksi pada data baru. Ini kode programnya, svm.train itu berfungsi untuk menjalankan proses training pada model SVM. Selanjutnya, di sini ada kode program untuk melakukan prediksi SVM pada banyak titik dalam suatu area atau grid. Nah, di sini WIDTH 910, height-nya sama dengan 10, itu menentukan ukuran area pengujian, itu 10 kali 10. Kemudian di sini ada plot X dan plot Y, itu untuk menyimpan koordinat titik yang diuji, kemudian plot Y-nya untuk menyimpan hasil prediksi dari SVM-nya. Nah, nanti ada di sini ada perulangan yang semua kombinasi dari titik 0,0 sampai 9,9. Setiap pasang I, J akan diuji oleh modul ini ya, yang for I in range WIDTH. Nah, selanjutnya di sini untuk selanjutnya plot y.happen y plot x.happen i itu akan menyimpan hasil prediksi ke plot y dan koordinat titik ke plot x. Jadi model ini itu untuk mengetahui bagaimana model membagi ruang menjadi beberapa kelas. Hasilnya disimpan dan akan digunakan untuk visualisasi. Lalu di sini ada blok program yang mengubah data hasil prediksi menjadi format array atau NumPy agar nanti siap kita gunakan untuk proses selanjutnya seperti visualisasi. Di sini dari plot x sama np.ly, plot x hingga plot y sama np.ly, plot y dari z sama np plot 32. Jadi dia lanjutan dari proses prediksi sebelumnya. Nah, ini ada kode program untuk menampilkan hasil klasifikasi SVM dalam bentuk visualisasi grafik secret plotnya. Nah, nanti hasil akhir dari proses SVM yaitu bagaimana model membagi area menjadi beberapa kelas. Ini contohnya kita coba running. Selanjutnya SVM with LDPH. Nah, kita harus menginstal IP secret LAN-nya dulu dan install secret image-nya. Sini saya sudah install ya. Nah, selanjutnya di sini ada contoh kode program yang digunakan untuk melihat contoh data gambar dalam suatu kelas sebelum diproses lebih lanjut. Misalnya LDPH atau SVM. Dengan visualisasi ini nanti kita bisa memastikan datasetnya sudah benar dan sesuai label sebelum masuk ke tahap training model face recognition. Di sini kita run dulu. Nah, di bawahnya itu ada kode untuk mengambil data gambar wajah dari folder dataset dan menyimpan beserta labelnya. Nanti di sini ada image.append, img itu akan menyimpan gambar dalam list, dan names.append folder akan menyimpan label seluruh namanya di folder. Nah, jadi setiap gambar dikaitkan dengan label berdasarkan nama foldernya. Hasilnya berupa dua list, itu ada image dan names yang akan digunakan pada tahap berikutnya seperti sesi LBPH dan training model SVM untuk face recognition-nya. Selanjutnya di sini ada label 9 NP unique names. Ini untuk mengambil daftar label unique di kelas dari datasetnya. Nanti labels ini akan menampilkan isi dari variabel labels. Lalu kode selanjutnya itu untuk menampilkan data gambar berdasarkan masing-masing kelas atau label dari datasetnya. Nah, di sini for label in labels itu melakukan perulangan untuk setiap kelas yang ada. Lalu di sini kita akan memanggil fungsi show_dataset untuk menampilkan beberapa gambar dari kelas tersebut. Nanti outputnya itu seperti ini. Kita langsung ke selanjutnya, itu menginisialisasi model deteksi wajah face detection menggunakan metode hair cascade-nya. Nah, di sini kode ini langkah awal untuk kita mendeteksi wajah gambar dari datasetnya. Nah, ini baru selanjutnya
ada kode program untuk mengambil daftar label kelas unik dari datasetnya. Dia pakai label samaran NP unique names yang berfungsi untuk mengambil semua nilai dari unique dari list names-nya, sehingga label yang sebelumnya itu berulang. Lalu ini outputnya nanti akan berupa array bersih nama-nama labelnya. Ini ketika kita running, makanya hasilnya. Nah, selanjutnya ini ada kode program untuk menentukan dan menampilkan gambar berdasarkan setiap label kelas dalam datasetnya. Jadi ini for label in labels itu melakukan pulangan untuk setiap kelasnya. Kemudian di sini ada image IDS 0, kemudian IDS 1 per 1 itu akan mengambil kumpulan gambar dari kelas itu berdasarkan tentang indeksnya. Nah, nanti kode ini itu untuk memverifikasi dan melihat isi dari dataset per kelasnya. Selanjutnya di sini ada kode untuk menginisialisasi model deteksi wajah menggunakan head cascade-nya. Seperti penjelasan sebelumnya. Di sini kita pakai head cascade frontal face default.xml. Nah, selanjutnya di sini ada kode program di mana untuk mendeteksi dan mengambil bagian wajah dari gambar lalu menyiapkan untuk proses LBPH atau SVM-nya. Nanti jika wajahnya terdeteksi, maka gambar wajah grayscale ukurannya 100 dikali 100. Nah, jadi setelah dataset gambar dikumpulkan dan label ditentukan, kode ini untuk mengambil bagian wajah saja dari setiap gambarnya. Hasilnya akan digunakan pada tahap berikutnya, itu ekstraksi fitur LBPH dan kemudian diklasifikasi menggunakan SVM. Teman-teman, perkenalkan nama saya Kurnialahi dengan NIM 2311043. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan teman saya yang sebelumnya. Langsung saja, di sini kita melakukan proses label encoding menggunakan library scikit-learn. Tujuan dari proses ini adalah untuk mengubah data kategori berupa nama orang menjadi data numerik agar dapat diproses oleh model machine learning. Pertama, kita mengimpor label encoder dan membuat objek encoder. Kemudian, kita menggunakan fungsi feed untuk membaca seluruh data nama yang ada pada dataset. Dari proses ini, sistem akan mengenali label unik dan mengurutkannya secara alfabet. Hasilnya dapat kita lihat melalui atribut classes di mana setiap nama seperti Colin Powell, Donald Rumsfeld, George W. Bush, dan seterusnya diberikan indeks angka mulai dari 0. Nah, selanjutnya kita menggunakan fungsi transform untuk mengubah seluruh nama menjadi bentuk angka. Misalnya, Colin Powell direpresentasikan sebagai 0, Donald Rumsfeld sebagai 1, dan seterusnya. Nah, hasil akhirnya adalah array angka yang panjang di mana setiap angka mewakili identitas wajah tertentu. Proses ini sangat penting karena algoritma machine learning tidak dapat memproses data dalam bentuk teks sehingga perlu dikonversi ke dalam bentuk numerik terlebih dahulu. Baik. Selanjutnya yaitu pada tahap ini kita melakukan pembagian dataset menjadi data training dan data testing menggunakan fungsi train, test, split, dan scikit-learn. Nah, data input berupa gambar wajah yang sudah diproses sebelumnya, sedangkan data output berupa label nama yang telah diubah menjadi angka melalui proses label encoding. Kita menggunakan parameter test size sebesar 0,25 yang berarti 25% data digunakan untuk testing dan 75% sisanya digunakan untuk training. Selain itu, digunakan juga parameter random state bernilai 42 agar pembagian data bersifat konsisten setiap kali kode dijalankan. Hasil pembagian menunjukkan bahwa terdapat 257 data training dan 86 data testing di setiap data gambar memiliki ukuran 100 x 100 pixel. Proses ini sangat penting karena model akan belajar dari data training, kemudian diuji menggunakan data testing untuk mengetahui seberapa baik performanya dengan mengenali wajah yang belum pernah dilihat sebelumnya. Untuk coding yang selanjutnya dapat dilihat pada tampilan layar. Nah, jadi pada tahap ini kita mulai membangun metode LBPH
tanpa menggunakan fungsi bawaan dari OpenCV. Sebagai gantinya, kita menggunakan library Scikit Image untuk menghitung local binary pattern atau LBP. LBP digunakan untuk mengambil fitur tekstur dari gambar wajah. Parameter yang digunakan adalah P sama dengan 8, yaitu jumlah titik tetangga, dan R sama dengan 1, yaitu radius dari piksel pusat. Nilai ini merupakan standar yang juga digunakan pada metode LBPH di OpenCV. Proses LBP bekerja dengan cara membandingkan setiap piksel dengan tetangga di sekelilingnya. Jika nilai tetangga lebih besar atau sama dengan piksel pusat, maka diberikan nilai 1. Jika tidak, maka 0. Hasil perbandingan ini membentuk pola biner yang kemudian dikonversi menjadi angka desimal. Setelah itu, gambar hasil LBP ditampilkan. Gambar ini sudah tidak menunjukkan wajah secara langsung, tetapi lebih menampilkan pola tekstur yang menjadi ciri khas dari wajah tersebut. Langkah berikutnya adalah mengubah hasil LBP menjadi histogram. Histogram ini menunjukkan distribusi frekuensi dari setiap pola LBP yang muncul dalam gambar. Setiap nilai dalam histogram mempresentasikan seberapa sering pola tertentu muncul. Histogram inilah yang digunakan sebagai fitur utama dalam proses pengenalan wajah dengan membandingkan histogram antar gambar. Sistem dapat menentukan apakah dua wajah tersebut mirip atau tidak. Nah, selanjutnya yaitu kita implement LBPH face recognition without OpenCV. Baik, pada tahap ini kita mengimplementasikan sistem face recognition menggunakan metode LBPH secara manual tanpa menggunakan fungsi bawaan dari OpenCV. Sistem ini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu ekstraksi fitur menggunakan local binary pattern, klasifikasi menggunakan nearest neighbor, dan pengukuran kemiripan menggunakan chi-square distance. Pertama, kita membuat kelas khusus untuk menangani seluruh proses. Pada bagian inisialisasi digunakan algoritma nearest neighbor dengan satu tetangga terdekat dan menggunakan fungsi jarak chi-square yang dibuat sendiri. Selanjutnya, fungsi chi-square distance digunakan untuk mengukur perbedaan antara dua histogram. Semakin kecil nilai jaraknya, maka semakin mirip kedua wajah tersebut. Pada proses ekstraksi fitur, setiap gambar diubah menjadi LBP, kemudian dibagi menjadi beberapa bagian menggunakan teknik sliding window. Setiap bagian dihitung histogramnya, lalu semua histogram digabung menjadi satu vektor fitur. Pada tahap training, model menyimpan semua histogram dari data training. Berbeda dengan deep learning, metode ini tidak melakukan pembelajaran kompleks, melainkan hanya membandingkan data. Saat proses prediksi, histogram dari gambar uji dibandingkan dengan data training lalu dipilih yang paling mirip menggunakan nearest neighbor. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model mencapai akurasi sebesar 85%. Hal ini menunjukkan bahwa metode LBPH cukup efektif dalam mengenali wajah berdasarkan tekstur, meskipun masih terdapat beberapa kesalahan prediksi pada data tertentu. Selanjutnya, yaitu pada tahap ini kita melakukan perbandingan antara metode LBPH yang dibuat secara manual dengan metode LBPH bawaan dari OpenCV. Pertama, kita membuat model menggunakan fungsi LBPH face recognizer create dari OpenCV. Berbeda dengan implementasi sebelumnya, seluruh proses seperti ekstraksi fitur LBP, pembuatan histogram, dan klasifikasi sudah dilakukan secara otomatis oleh OpenCV. Selanjutnya, model dilatih menggunakan data training yang sama, kemudian digunakan untuk memprediksi data testing. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa metode LBPH dari OpenCV menghasilkan akurasi sebesar 87%, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan metode custom yang sebelumnya menghasilkan akurasi sebesar 85%. Perbedaan ini terjadi karena implementasi pada OpenCV telah dioptimasi sehingga lebih stabil dan efisien. Meskipun demikian, implementasi custom tetap memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas dan pemahaman konsep, karena kita dapat melihat secara langsung bagaimana proses ekstraksi fitur hingga klasifikasi dilakukan.
Dari hasil ini, dapat disimpulkan bahwa OpenCV lebih cocok digunakan untuk implementasi praktis, sedangkan metode custom lebih cocok untuk pembelajaran dan pengembangan lebih lanjut. 5. Ada SPM dan LBPH untuk pengenalan wajah. Di sini ada kode kelas LBPH underscore SPM underscore recognizer underscore V1. Ini adalah kelas blueprint untuk membuat sistem pengenal wajah berbasis fitur tekstur LBP dan classifier SPM. Terus di sini ada depth underscore init digunakan untuk inisialisasi model SPM. Nah, untuk penjelasan parameternya di sini ada max underscore iter, yaitu jumlah iterasi maksimum training. Kemudian ada epsilon batas toleransi error, ada c parameter regularisasi, dan gamma parameter kernel. Kemudian di bawahnya ada inisialisasi SPM. Di situ ada self SPM, CP2, ML, SPM create. Terus ada set konfigurasi, self SPM set kernel, self SPM set type, self SPM set term kriteria. Kemudian ada set C, ada self SPM set gamma. Terus ada self face histogram untuk menyimpan fitur wajah. Selanjutnya ada define underscore LBP underscore histogram yang mempunyai fungsi mengubah gambar wajah menjadi vektor fitur histogram. Kemudian ada H, W sama dengan image shape untuk ambil ukuran gambar. Terus ada H underscore SZ sama dengan in dalam kurung NP floor. Dan di bawahnya juga yang memiliki artian untuk membagi gambar menjadi grid 8x8. Kemudian selanjutnya ada depth sliding underscore window yang berfungsi untuk memotong gambar menjadi bagian kecil. Kemudian ada depth train self XY untuk training model, X gambar wajah, Y label orang ke-1, kedua, dan lain-lain. Di sini di bawahnya ada self Y sama dengan Y untuk simpan label. Terus ada self face underscore histogram sama dengan self find underscore LBP underscore histogram. Ini untuk ekstrak fitur semua gambar. Kemudian diubah ke array dengan kode his underscore match sama dengan np array. Selanjutnya ada depredict self, x dengan prosesnya itu his sama dengan self find underscore lbp underscore histogram, yaitu untuk ekstrak fitur gambar baru. Kemudian red, idx sama dengan self spm prediksi dengan SPM. IDX itu sendiri hasil label prediksi, kemudian red sama dengan yaitu nilai. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk pembahasan selanjutnya mengenai SEP dan load model. Sebelumnya saya akan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Reski Ardawati dengan NIM 2310446. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini, untuk perintah yang ini ada tanda seru pip install pickle mixin ini. Artinya perintah ini dia mencoba menginstal library Python bernama pixel mixin menggunakan pip. Teman-teman bisa lihat untuk perintah selanjutnya ini ada import pixel, yang dimana import pixel ini menggunakan pixel untuk mengubah objek jadi file dan sebaliknya. Nah, yang kedua ada fungsi save model, yang dimana objek yang mau kita simpan di sini, contohnya model ML, terus ada dictionary-nya.
Nah, kemudian di sini ada file name-nya, ada model VK ini. Di sini teman-teman bisa lihat. Nah, kemudian ada path-nya juga, yang dimana path ini lokasi folder atau opsional juga. Nah, kalau kosong disimpan di folder yang ini sekarang gitu. Nah, selanjutnya ada pixel DOM ini, yang dimana menyimpan objek ke file. Model ini data yang disimpan, kemudian outname ini adalah file tujuannya, kemudian ada highest protocol ini format terbaik dan paling efisien lah gitu. Nah, untuk fungsi yang ketiga ini ada read model untuk file names atau path. Di sini ada open ini ada os.path.join, kemudian ada rb ini. Nah, di sini fungsinya untuk membaca file binary. Selanjutnya ada pixel load atau in-name ini mengambil kembali objek dari file. Kemudian ada return model yang dimana untuk mengembalikan objek yang sudah dibaca. Nah, selanjutnya ada save model IBVH SVM model v2 ini. Barisan ini untuk memanggil fungsi save model yang menggunakan pixel yang tadi ya. Nah, save model ini adalah fungsi yang kita buat sebelumnya atau tugas menyimpan objek ke file. Nah, kemudian yang LBPH SVM model v2 ini adalah model yang mau disimpan gitu. Nah, selanjutnya ada ini, ada LBPH save model v2 sama dengan read model. Nah, yang ini merupakan inputan dari yang pertama tadi, yang dari file save model ini. Nah, di sini load ini membaca model dari file vk1 lalu menyimpannya ke variabel lbph svm model v2 ini .vkl gitu, dengan menggunakan pixel. Read model ini sama juga dengan yang tadi, fungsinya untuk membuat fungsi sebelumnya gitu, atau tugas mengambil objek dari file yang tadi. Kemudian lbvh svm model v2.pkl ini nama file yang dibaca. Nah, dan ini ada path-nya, yang berarti ada di folder yang aktif ini tandanya ya, yang ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke predict to all test data, yang dimana di sini ada y predict sama dengan lbph svm model v2 predict x test 0. Nah, model ini digunakan untuk memprediksi data X test, lalu diambil hasil prediksi pertamanya. LBPH ini sama dengan yang tadi fungsinya. Kemudian ada predict X test ini fungsi untuk melakukan prediksi X test sama dengan data uji atau input. Nah, kemudian ada yang 0 ini merupakan elemen pertama dari hasil prediksi, untuk mengambil elemen pertama dari hasil prediksi. Nah, untuk selanjutnya ada result summary. Nah, di sini ada kode programnya, ada computer confusion matrix ya sini.
Fungsinya confusion matrix ini dari scalar ini digunakan untuk membandingkan label asli Y test PS hasil prediksi Y predik gitu. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, di sini ada plot non-normalizer confusion matrix. Ada juga np.set preoption atau precision tuh, ini untuk mengatur tampilan angka dari NumPy. Kemudian precision sama dengan 2 ini adalah angka yang ditampilkan 2 desimal gitu, yang berguna kalau nanti pakai normalisasi. Dan di sini ada float non-normalizer confusion matrix ini untuk menampilkan confusion matrix dalam bentuk grafik. Nah, kemudian ada CNF matrix ini matrix yang sudah dihitung tadi gitu, yang ini. Nah, kemudian ada title sama dengan confusion matrix SVM plus LBVH sedikit gitu. Nah, ini fungsinya untuk menggabungkan dua materi kita itu, yaitu matriks SVM dan LBVH. Selanjutnya ada print ini teman-teman bisa lihat, ini cuman menampilkan teks sebagai judul di output supaya hasilnya lebih rapi dan jelas saja. Classification report ini merupakan fungsi dari scikit-learn digunakan untuk menampilkan matriks evaluasi model klasifikasi. Kemudian ada inputnya yaitu Y-test sebagai label asli atau ground true. Kemudian ada Y-predict sebagai hasil prediksi model. Kemudian ada target name sama dengan labels. Ini merupakan nama kelas ya. Nah, ini contoh, ini adalah hasil ketika kita jalankan. Teman-teman bisa lihat di sini ada precision, terus ada recall, terus ada F1 score, terus ada support. Nah, di sini adalah nama-nama dari yang kita ingin prediction gitu. Selanjutnya ada yang keenam, ada apply our base dataset. Yang pertama ada collect data. Nah, di sini ada programnya, yaitu untuk mengaktifkan kamera. Nah, ada caf cv2.video capture. Nah, di sini untuk membuka kamera 0 ini adalah kamera utama webcam dari laptop kita. Kemudian ada my name itu Yunus, I sama dengan 0. Shortcut ini untuk menampilkan nama untuk file gambar. Kemudian I ini sama dengan counter atau nomor foto gitu. Yang kemudian ada will cap atau is opened, yang dimana selama kamera aktif program terus berjalan. Terus ada read frame sama dengan cap.read, ini merupakan true kalau berhasil ambil gambar. Kemudian kalau frame ini untuk gambar yang ditangkap. Nah, kemudian ada ini CP ImShow ini untuk menampilkan video kamera secara real time. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada
move our fish to dataset dictionary, yang dimana biasanya digunakan di Jupyter Notebook ya, atau Google Colab atau Python juga. Di sini ada kode programnya, itu ada tanda seru dir dataset. Nah, ini tanda seru ini digunakan untuk menjalankan perintah terminal atau command prompt dari dalam Python. Kemudian ada dir dataset ini, perintah dir adalah perintah di Windows untuk menampilkan isi folder. Nah, selanjutnya ada tanda seru mkdir dataset Yunus. Shortcut ini digunakan di Jupyter Lab juga, artinya sama juga dengan yang tadi. Tanda seru ini menjalankan perintah sistem. mkdir ini adalah singkatan dari make dictionary atau membuat folder. Nah, kemudian dataset garis miring Yunus ini adalah membuat folder Yunus di dalam folder dataset. Nah, ini juga sama dengan yang sebelumnya, ada tanda seru ini untuk menjalankan perintah sistem. Kemudian ada move my fish. Move my fish ini digunakan menjalankan perintah untuk memindahkan file gitu. Kemudian ada my fish ini untuk ambil semua file di folder my fish. Selanjutnya ada return load dataset, string, dan test model. Ada 6.2 yang dimana test real time video. Nah, ini teman-teman bisa lihat kode programnya. Di sini ada kode ini fungsinya dipakai untuk menggambar kotak atau bounding box plus label teks pada gambar. Biasanya untuk hasil deteksi atau misalkannya wajah orang menggunakan OpenX ini. Nah, di sini ada kode programnya. Ini ada fungsi utamanya, yaitu def, draw, path, img, label, x0, y0, xt, yt, color 255,27,0. Ada text color 255,255,255. Nah, fungsi ini menerima bahwa img ini adalah sebagai gambar atau frame. Kemudian label ini sebagai teks, misalkan nama orang gitu. Kemudian ada x0 dan y0 ini adalah titik kiri atas, xt dan yt adalah titik kanan bawah. Kemudian ada color ini sebagai warna kotak, kemudian text color sebagai warna teks. Nah, kemudian ada hitungan ukuran teks. Nah, yang mana perintah ini ada wh sebagai di sini diketahui bahwa perintah ini untuk mengetahui lebar W dan tinggi H teks gitu, supaya background teks pas ukurannya. Nah, kemudian ada gambar kotak utama atau bounding box. Ini cv2.rectangle. Nah, di sini sama seperti yang tadi ya, perintah ini. Nah, sama juga yang tadi, ini adalah x0 dan y0 kiri atas, xt yt kanan bawah, dan 2 adalah ketebalan garis, dan max xt, x0 plus w adalah memastikan kotak cukup lebar untuk teks. Nah, yang ketiga ada cv2 rectangle, sama juga, cuman beda ketebalan aja ya. Ini kan 2 ini kan buat ketebalan garis, sedangkan yang -1 ini adalah file atau warna penuh supaya teks terlihat jelas. Nah, kemudian ada di cv2.putText, sama juga seperti yang tadi, cuman
ini ada CV2.line AA-nya, yaitu biar rasionya halus ya. Nah, ini ukurannya 0,5. Kemudian labelnya ada label Yunus ya, karena tadi folder kita Yunus. Nah, selanjutnya ada return image, yaitu untuk mengembalikan gambar yang sudah digambar. Nah, untuk selanjutnya ini sama seperti yang tadi. Nah, mungkin demikianlah pembahasan yang telah kami bahas pada pertemuan kali ini. Apabila ada salah kata dalam ucapan atau dalam penjelasan kami, mohon dimaafkan. Mungkin sekian atas perhatiannya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.